apa kepahitan yang dialami oleh Ibu Megawati sebagai anak kedua dari proklamator kita setelah Orde Baru. Betapa mirisnya yang dialami oleh keluarga Soekarno, dikarenakan bagaimana orang tuanya yang tidak diperlakukan secara manusiawi sebagai pahlawan. Nah, kita melangkah ke hal selanjutnya. Setelah berjalannya reformasi, mulai dari era awal tahun 80-an, disitulah Ibu Mega mulai tersentuh hatinya untuk belajar tentang perpolitikan. Tapi dia selalu merendah dengan mengatakan dia cuma sebagai perempuan dan ibu rumah tangga. Dikarenakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya pada bulan September tahun 86, Pak Harto mengeluarkan Kepres nomor 81 tahun 1986 tentang pengangkatan pahlawan proklamator kepada Soekarno dan Hatta. Saya katakan itu awal kebangkitan untuk Ibu Mega. Dan pada tahun tersebut Ibu Mega juga menjadi pimpinan anak cabang dari Partai PDI, yang mana di era Orde Baru tersebut cuma ada 3 partai, PDI, P3, dan Golkar. Alhasil membuahkan hasil di tahun 1987 Ibu Mega duduk sebagai anggota DPR RI. Dan itu berlanjut terus sampai beliau membuat PDI Perjuangan. Di dalam perjuangan ini, apa yang dialami oleh Ibu Mega itu penuh dengan perjuangan, betul-betul yang dikatakan perjuangan untuk memperoleh PDI itu. Dikarenakan di era Orde Baru semua alat-alat negara, orang-orangnya di sini itu sering diadakan simulasi sebelum hari pencoblosan. Jadi mungkin di benak Pak Harto dia mau lihat bahwasanya beberapa kali pemilu diadakan sesuai dengan target apa yang dia upayakan. Akan tetapi dengan adanya partai yang saya katakan partai-partaian yang dibuat oleh pemerintah sendiri, bagaimana PDI ini dan P3 sebenarnya orang-orang dari mereka. Dan saya masih ingat istilah luber yang dikatakan langsung umum, bebas dan rahasia, tapi kenyataan adalah lubangin beringin. Nah, kita berbicara tentang bagaimana sekilas sejarah, bagaimana di Orde Baru tersebut. Nah, setelah reformasi yang diawali dengan adanya peristiwa Kuda Tuli tahun 96, bagaimana perebutan tahta Ibu Mega untuk merebut PDI ini, akan tetapi terjadi kemelut dan akhirnya Ibu Mega membuat PDI Perjuangan. Salutku kepada Ibu Mega karena
Kita berbicara dari era Orde Baru aja. P3 sekarang yang terpecah-pecah menjadi beberapa partai Islam yang susah untuk disatukan. Dan apa juga yang dialami Gus Dur di PDI. Dan sekarang ini P3 sendiri, dia terhalang untuk duduk wakilnya di parlemen karena terhalang ketentuan aturan. Intinya, akan tetapi eksis PDIP, saya katakan dari awal reformasi sampai sekarang mampu untuk kita lihat. Dan pergerakan partai-partai lain, ya baik dari Golkar sendiri yang mampu juga eksis, terpecah-pecah karena adanya keinginan dari masing-masing untuk menjadi ketua dan keinginan dari masing-masing untuk menguasai, memperkaya diri di bumi pertiwi Indonesia. Jika melihat ke depan, apa yang akan terjadi bagi Indonesia, maka saya katakan setidaknya kita masyarakat Indonesia belajar sedikit ke negara Iran, yang mana satu-satunya negara yang punya integritas, punya tokoh kerohanian, yaitu Imam Ali Khomeini yang baru meninggal kemarin. Presiden Iran di bawah kendali dia. Nah sekarang kita mungkin tidak mengadopsi apa yang terjadi di Iran, tapi untuk solidnya kita, bersatunya kita orang Indonesia, maka satu-satunya aset yang kita punya, yang mengalami dari zaman Orde Lama, Orde Baru sampai ke reformasi, cuma Ibu Megawati seorang. Maka saya berpikir untuk bagaimana ke depan adalah kita mempertuakan kepada Ibu Mega untuk memimpin kita secara spiritual ke depan. Karena bagaimana memanfaatkan keilmuan beliau. Dan sekali lagi saya ulangi bahwasanya ruhnya Pak Karno berada di dalam tubuh Ibu Mega. Dan bagaimana Pak Karno dulu bisa dikatakan betul-betul tidak mampu diintervensi oleh orang-orang asing. Nah sekarang semua itu apa yang dilakukan oleh Pak Karno tempo dulu itu berada pada diri Ibu Mega. Jadi saya sangat mengharap kepada seluruh saudara-saudaraku untuk merapatkan barisan. Bagaimana menyelamatkan bumi pertiwi Indonesia, kita serahkan kepada satu-satunya orang tua kita yang bisa dipertuakan kepada Ibu Megawati. Semoga berguna. Terima kasih.